Kenapa reksadana lagi? Reksadana lagi ya. 90 to 95% traders are losing money. Karena banyak faktor. Faktor yang pertama adalah tidak punya pengalaman yang bagus di market. Yang kedua, tidak ada waktu yang cukup untuk analyze the market. Dan yang paling penting, itu mental. Karena trading saham itu sama seperti berbisnis, cuman harus lebih serius mendalaminya. Karena kalau bisnis kan it goes for a long time gitu ya. Tapi kalau saham kan waktunya cepat sekali, very dynamic. Jadi kalau misalkan nggak punya waktu dan nggak punya keseriusan untuk mempelajari, ya di mana mayoritas orang nggak begitu, pasti ujung-ujungnya losing money karena nggak sabar, lalu kemakan pom-pom, lalu kebanyakan informasi dari luar, insider info sana sini, nggak tahu yang mana benar. Dan yang paling terakhir adalah FOMO, fear of missing out. Ya, lihat saham ini naik, selalu auto reject atas berkali-kali, ikut beli, padahal nggak sadar dia beli di pucuk dan ujung-ujungnya tinggal cuci piring dan sahamnya buyar ya. Contoh aja seperti KF, INAF, IRA yang sudah sangat kejadian beberapa bulan lalu, banyak sekali korbannya gitu. Jadi memang saya mau bahas reksadana. Kenapa? Karena reksadana adalah alternatif investment untuk kita semua, untuk tetap bisa berinvestasi di pasar modal dengan hasil yang baik, tapi dengan resiko yang minim gitu. Intinya reksadana adalah dana yang dikumpulkan dari investor ya, baik itu investor publik atau investor khusus gitu ya, tertutup. Itu dikelola oleh manajer investasi atau fund manager yang memang hobi dan memang expertise-nya adalah di bidang pengelolaan dana. Nah, dari sini mereka akan mengalokasikan aset ke saham, lalu mereka akan alokasikan lagi ke bonds, lalu akan alokasikan lagi ke term deposit banks gitu ya. Ini semua diolah, nanti hasil keuntungannya akan dibagi rata kepada investor. Lalu apa yang mereka dapat? Ada fee, tapi fee-nya kecil kok. Biasanya namanya manajemen fee. Reksadana itu punya beberapa opsi jenis produk yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Ada yang mau jangka pendek, ada yang mau jangka panjang, ada yang mau hasil rendah, ada yang mau hasil tinggi. Semua ada. Money market fund adalah jenis reksadana yang paling safe. Aman. Paling aman. Kenapa? Karena satu, komposisi dari money market fund sebagian besar adalah deposito. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau gitu ngapain saya taruh dana di sini? Sekalian aja saya ke bank. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu datang ke bank ya untuk taruh deposito, berapa sih Bapak Ibu taruh? 100 juta, 1 miliar, 20M, 30M, bunganya berapa Bapak Ibu? Mungkin bunganya hanya kecil, let's say 3% gitu ya Pak, dengan kondisi sekarang, 3 atau 4%. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nitip uang ke fund manager, dan fund manager sekali deposito 1 triliun Bapak Ibu, bank ngasih bunga gede nggak? Nah, bank pasti akan kasih bunga lebih besar kan? Ya. Dan akibatnya Bapak Ibu kecipratan dapat bunga yang besar gitu. Dan ditambah komposisi reksadana money market fund itu nggak cuma hanya deposito, tapi ada juga sedikit obligasi yang sudah mau jatuh tempo, dan itu returnnya sangat baik. Jadi ujung-ujungnya customer yang masuk dana di money market fund itu bisa expect mungkin tingkat pengembalian hasil setahun sekitar 4-6% net. Pada saat ini ya, di tahun 2020 sampai tahun 2021 April ini, Bapak Ibu mau cari deposito di mana seperti ini? Oke, kalau Bapak Ibu bilang, wah uang saya banyak, saya bisa dapat di bank A, mungkin segini. Oke, bagaimana dengan Bapak Ibu yang hanya uangnya sedikit? Pertanyaan nih, ya. Persentase itu selalu berubah atau tetap? Nah, persentase ini pasti akan berubah mengikuti dari tren suku bunga. Karena baik lagi, suku bunga kan akan cenderung menurun, ya kan? Jadi kita selalu membandingkan ini dengan deposito pada saat itu. Tapi selalu tinggi daripada bunga bank? Biasanya selalu lebih tinggi daripada bunga bank secara historis. Kenapa? Karena kan kita masukkan ke beberapa bank yang berbeda. Lalu ada sisi obligasi juga. Jadi pasti hasilnya lebih tinggi dari bank. Maka itu saya pribadi menyarankan daripada taruh di deposito, lebih baik sih taruh di money market fund. Tapi kemungkinan duit saya hilang itu berapa persen? Berapa tinggi? Apakah money market fund bisa loss? Secara teknis tetap bisa. Tapi apakah pernah kejadian? Hanya pernah kejadian sekali di tahun 2008, itu pun hanya sehari doang. Itu pun minusnya juga bukan minus tinggi, hanya minus 0,berapa%. Gitu. Kenapa resikonya sangat kecil? Karena ya technically isinya hanya deposito. Jadi hanya resiko terjadi kalau deposito di bank tersebut, banknya hilang, banknya likuidasi.
gitu loh. Dan itu kemungkinannya kan kecil karena kan kita pilih kan, nggak mungkin kita taruh duit di BPR yang sangat kecil misalkan, atau kita taruh ya bank perkreditan rakyat yang sangat kecil, let's say. Kita kan juga tahu resikonya. Kita juga akan pilih sesuai dengan bank-bank yang besar saja. Tapi juga mungkin tidak bank yang terlalu besar karena bunganya mungkin tidak bisa bersaing. Jadi kita pasti akan punya analisa sendiri bank mana yang cocok gitu ya, secara resiko dan secara tingkat imbal hasil. Dan yang paling penting adalah money market fund itu very liquid. Bapak Ibu hari ini mau cairkan, besok uangnya sudah cair Bapak Ibu. Beda sama deposito. Makan waktu 1 hari? 1 hari, settlement-nya cepat. Beda sama deposito. Deposito itu Bapak ada term 1 month, 1 week, 2 weeks, 3 months. Kalau misalkan di break sebelum itu, biasanya ada fee, penalty fee. Terkadang memang kalau kita nasabah yang priority di bank bisa dapat waiver, but that doesn't happen to everyone, right? Gitu. Dan yang ketiga, ini minimum hanya 100.000. Jadi buat orang yang taruh duit besar, taruh duit kecil, mendapatkan potensi pengembalian yang sama. Makanya saya bilang this is very ideal product untuk safety net. Cara belinya gimana ya? Bapak Ibu kalau mau beli kan banyak cara ya, bisa melalui bank juga jual. Mau beli lewat digital platform seperti Bareksa, Ajaib juga jual. Gitu. Sekarang zaman sudah canggih, bisa beli dari mana aja kok. Tapi antara asset management yang keluarin produk MMF ini, ada perbedaan nggak? Pasti ada perbedaan. Perbedaannya adalah di komposisi aja. Komposisi isinya, depositonya mungkin kemana, lalu bondsnya beli yang mana. Pasti bedanya di situ. Cuma kurang lebih akan sekitar segitu aja. Kecuali fund manajernya tidak perform banget, ya mungkin akan sangat jelek ya. Tapi in general saya lihat sih sekitar segini. Serendah-rendahnya 4, setinggi-tingginya 6 saat ini. Saya nggak lihat yang di bawah 4 sih. Oke, jadi 4-6% itu net, itu sudah terpotong fee-nya buat asset management? Sudah. Sudah net. Pendapatan tetap? Ya, seperti apa? Obligasi, deposito. Sudah itu doang. Gitu. Jadi isinya benar-benar obligasi kan fix ya. Bapak Ibu kalau mengerti obligasi, bagus. Kalau belum nanti kita jelaskan di next session. Tapi obligasi adalah surat hutang kan, diberikan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan sebagai janji bahwa siapapun yang invest ke dia akan diberikan imbal hasil berupa kupon dengan harganya fix, dibayarkan setiap bulan ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan setiap waktu tertentu. Nah, itulah maksudnya fixed income, fixed return. Makanya dia memberikan imbal hasil yang cukup fix. Tapi bagaimana dengan performa reksadana? Performa reksadana pun bervariasi karena baik lagi kan isi dari reksadana itu kan tidak mungkin satu aset ya. Tapi kisarannya berapa persen? Above 8%. Tapi maksimumnya berapa saya juga nggak tahu karena it depends on the fund manager. Dan tergantung berapa banyak isi dari obligasi yang dia masukin. Tapi kalau misalkan bisa sampai 15%, I think it's good gitu ya. Dan ini ingat, pasti berfluktuasi karena kan from day to day kan harga obligasi juga naik turun ya. Jadi jangan anggap ini sebagai instrumen, wah saya beli ini, saya mau cairkan sebulan pasti untung. Enggak ada yang bisa kasih guarantee, pasti bisa naik turun. Tapi kalau kita simpan long term, minimum 1 year aja, harusnya sih positif. Jarang saya lihat fixed income fund tuh negatif tuh jarang. Within 1 year ya, kalau misalkan baru beli, lalu sebulan 2 bulan kemudian dilihat minus, normal. Kalau kondisi apa yang terjadi, dia kena minus. Jadi obligasi itu kan biasanya harganya turun ketika stock market naik. Karena ketika stock market naik, pasti orang akan meninggalkan aset-aset yang safe, pindah ke yang beresiko. Nah, pada saat itulah obligasi dibuangin. Gitu. Pada saat itulah obligasi dibuangin dan akibatnya fixed income-nya turun. Tapi kan tidak selamanya stock market naik. Tidak selamanya bond market turun gitu. Jadi pasti ada aja waktunya. Dia bisa naik, dia bisa turun. Nah, itulah yang di juggling oleh para fund manager untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Ada yang namanya equity fund. Kalau equity fund ya sudah jelas saham. Sebagian besar ada di saham. Tapi nggak menutup kemungkinan juga isinya money market dan fixed income. Semua diatur supaya memberikan imbal hasil yang optimal. Cuman karena dia jelas saham, pasti minimum sebagian besar dari saham. Bahkan reksadana yang baik itu setahun bisa di atas 50% loh. Bapak Ibu trading sendiri bisa nggak 50% setahun? Tapi itu kan ketika paling bagus. Tapi justru ini ketika kondisinya lagi hancur nih. Tapi kemarin ketika COVID ini malah kejadiannya seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Dan tergantung dari jenis reksadananya. Apakah ini reksadana yang
high performing, ada juga kan fund manager yang kurang perform. Kurang perform mungkin karena dia punya pengelolaannya juga kurang baik, makanya hasilnya jelek. Tapi in general harusnya kalau equity jauh lebih tinggi daripada 15% per year harusnya. Seperti tahun lalu kita semua tahu kejadian Jiwasraya, Ya. terus kemudian ada kasus-kasus yang aset manajemen bangkrut. Nah, kejadian kayak gitu pasti ada dampak kepada equity fund. Betul. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai nasabah nggak tahu itu akan terjadi atau apa. Nah, bagaimana pemilihan Reksadananya. reksadananya? Nah, kalau saya pribadi nih, saya memposisikan saya sebagai nasabah ya, Bapak Ibu ya. Saya kalau pilih fund, itu saya tidak melihat serta-merta si performance. Saya lihat dulu perusahaan yang mengelola, perusahaannya seperti apa. Saya lihat dulu background si direksinya, manajemennya, investment committee-nya seperti apa. Gitu. Nggak pusing-pusing lihat itu aja kok. Kenapa? Karena itu menentukan resiko apa tidak. Karena banyak sekali fund manager di dunia ini, di Indonesia pun banyak. Cuma kita juga nggak bisa percaya semuanya kan. Gitu. Makanya lebih baik kita teliti. Kalau misalkan yang fund manager yang dikeluarkan oleh aset manajemen yang bagus-bagus, yang besar-besar, asing, itu harusnya sih lebih prudent. Gitu. Saya nggak bilang ada yang jelek, cuman nobody knows kan, gitu loh. Buktinya Jiwasraya kena, gitu kan. Buktinya ada yang lain, Minapadi, gitu, Prospera, gitu ya, itu bisa aja kena. Lebih baik kita cari yang safe aja memang. Ini seperti BNP Paribas, Scuder, itu kan one of the top gitu ya, itu yang biasanya prudent pengelolaannya. Yang keempat, namanya balance fund. Balance fund ya artinya campur-campur Bapak Ibu, rojak. Campuran. Ya, campuran semuanya, ada money marketnya, ada fixed income-nya, ada equity-nya juga. Jadi itu paling balance. Jadi tidak terlalu high risk, tidak terlalu low risk juga. Nah, ini pun menurut saya juga cukup menarik karena return-nya biasanya di atas 15%. Biasanya yang direkomendasikan untuk pemula menaruh uangnya di reksadana berapa persen dari asetnya dia? Kalau untuk pemula ya, menurut saya bukan dari asetnya dia, tapi dari aset yang diinvestasikan justru. Jadi dari total dana dia, berapa yang mau diinvestasikan. Karena ada orang yang mau hanya taruh di cash. Ada juga yang mau diinvestasikan. Nah, itu yang diinvestasikan berapa banyak. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik porsi reksadana itu cukup besar. Baik lagi, investing itu bukan sprint, tapi maraton. Jadi, pepatah Jawa, alon-alon asa kelakon itu memang benar. Kita harus memikirkannya jangka panjang, uang kita survive dan growing, bukannya cepat naik, besok turun lagi, cepat naik. Nah, enggak sih. Itu. Nah, lebih baik makanya saya pun pribadi walaupun aktif di saham, forex dan lain, saya tetap ada reksadana cukup besar. Walaupun memang sehari-hari kalau saya lihat return-nya mungkin pelan day by day. Tapi itu harus disiplin, simpan aja. Nanti nggak setahun juga oke kok. Setahun baik gitu kok. Sebagai fund manager sendiri di dunia saham, mereka rata-rata taruh uangnya berapa persen dari total dana yang diinvestasikan? Ada juga yang 10% doang, ada yang sampai 50%. Gitu. Kalau saya pribadi 40%. 40% di reksadana apa aja? Kan ada 3-4 jenis. Betul. Kalau saya pribadi hanya reksadana balance, money market, dan fixed income. Kalau equity fund kenapa Karena tidak? saya sudah trading saham sendiri. Jadi saya sekalian aja. Jadi saya taruh 3 ini untuk diversify aset portfolio. Jadi memang saya sudah expect ini tidak akan jelek-jelek banget, tidak akan baik-baik banget, tapi bagus dibandingin saya taruh deposito saja. Atau saya taruh tabungan yang tidak berbunga. Gitu. Kan ini uang tidur buat saya kan, hanya beli atau kita gajian, kita karyawan gajian, beli, gajian beli, sudah. Kalau saya pribadi lebih menyarankan kita nyicil tiap bulan tetap. Tapi kalau kita punya uang besar hasil dari deposito, nggak apa-apa, kita masukin aja ke money market semuanya dari deposito ya. Nanti pelan-pelan kita cicil untuk beli ini gitu. Atau ada uang baru kita masukin lagi ke fixed income dan ke balance, cicil. Gitu. Tapi kalau sedikit mau lebih agresif ya langsung taruh di balance juga oke. Tapi ingat harus taruh minimal setahun lah baru kelihatan hasil yang baik. Kalau hanya baru beli lalu dilihatin lagi besok ya hasilnya pasti lambat, mungkin cuma naik 0,3% gitu. Tapi ingat, ini kan kita pasif ya, kita hanya percayakan sama orang. Kalau kita sudah percayakan uang sama orang, ya kita percayakan saja gitu, jangan dilihatin terus. Jujur kalau buat fund manager, memang mengelola fund itu nggak gampang Bapak Ibu, sangat sulit. Kenapa? Karena kita harus menjaga kestabilan. Ya, jangan sampai fund itu hari ini cuan besar, besok rugi besar kan. Maka itu cara untuk supaya kita bisa steady dan beat the benchmark adalah simple. Kita ada uang 100 juta misalkan, pasti most of the assets atau minimal 50% saja itu pasti kita akan taruh di saham-saham yang memang merepresentasikan IHS gitu. Contohnya seperti BBRI, BBCA,
atau Bank Mandiri, lalu Sampurna, ya, MSP, dan lain-lain. Telkom. Betul. Jadi ini kan weighted-nya dari indeks. Jadi boleh dibilang indeks itu naik turunnya dipengaruhi oleh mereka-mereka ini gitu. Jadi dengan alokasikan sebagian besar itu ke sini, pasti kurang lebih akan pergerakannya mirip. Tadi bilangnya weighted itu maksudnya Bobot terhadap indeks. Baru dari sini sisanya kita cari saham-saham yang potensial supaya saham ini jackpot gitu ya. Ketika bagus, wah dia akan mendongkrak kinerja dari reksadana itu. Masukin ke saham-saham yang bagus, yang lagi booming atau yang lagi lagi mau digoreng gitu loh. Tapi meminimalisir resiko gitu loh. Dan sekarang sebagai investor reksadana adalah minimalisasi resiko dengan taruhnya long term. Jadi jangan Bapak Ibu taruh uang yang buat uang sekolah anak besok 3 bulan lagi masukin reksadana, ya jangan. Tapi kalau misalkan untuk tabungan jangka panjang, untuk mau beli rumah atau misalkan mau uang sekolah anak gitu ya nanti 15 tahun lagi, boleh, karena harus jangka panjang dan jangka panjang harusnya naik. Fund reksadana yang dikelola di saham itu pasti kurang lebih akan seperti ini. Tuh, mungkin akan ada waktunya sama gitu. Berarti selalu outperform dong? Harusnya outperform, reksadana saham ya, harusnya outperform. Karena kalau sampai di bawah indeks harga saham gabungan, ngapain orang beli reksadana itu? Ya kan? Beli indeks. Betul, ada juga reksadana namanya reksadana indeks, ada Bapak Ibu, tapi nggak banyak. Jadi itu benar-benar reksadananya indeks gitu. Jadi kalau tahun ini indeks naik 4%, ya Bapak Ibu dapatnya 4%. Pertanyaan, biasanya fee buat aset manajemen reksadana berapa persen? Zaman sekarang semua fee-nya, kalau untuk pembelian dan penjualan biasanya 0 sih. Jadi fee-nya adalah manajemen fee. Ya, pengelolaan. Manajemen fee itu semua standar, biasanya maksimum itu biasanya maksimum 3%. Tapi maksimum 3%. Pungutnya setiap tahun atau bagaimana? Nah, pungutnya adalah setiap hari, dicicil. Ini 3% ini kan maksimum setahun, ya. Jadi sehari berarti hitung sendiri aja, satu dibagi. 395. Anggap 3% berarti bagi 1,365 dikali 3%. Misalkan berapa sekian persen, itulah yang akan di-charge ke fund. Tapi baik lagi, itu sudah net. Ketika Bapak Ibu lihat harga reksadana SATA itu sudah dipotong. Jadi Bapak Ibu ya SID saja. Misalkan harga Bapak Ibu beli misalkan harga reksadananya pada saat itu 1.000. NAV itu apa Pak? NAV adalah net asset value atau nilai aktiva bersih dari sebuah reksadana. Semua reksadana dimulai ketika baru launching semua di angka 1.000 untuk rupiah. Kalau US dollar angkanya 1. Jadi setiap hari ini angka akan berubah, naik turun. Jadi kalau misalkan baru beli 1.000 Bapak Ibu, besoknya mungkin dalam setahun naik jadi 1.250. Ini sudah net. Berarti itu 25%? Betul, berarti Bapak Ibu 25% nih setahun gitu. Sudah net, dipotong semua. Kalau mau jual reksadana saham, maksudnya mau redempsi, itu fee-nya apa lagi? Biasanya fee redemption itu 0 juga sih, kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu. Makanya reksadana itu sangat fleksibel dan available untuk semua orang. Fee-nya gratis kok, almost free ya. Fee yang dikenakan adalah manajemen fee, yang dimana sebenarnya kita nggak nyadar juga kena gitu. Jadi benar-benar fee jual belinya itu sebenarnya 0, kecuali beberapa reksadana dia mungkin mengenakan fee. Saya juga nggak ingat siapa aja, tapi itu pun fee-nya ada klausul, misalkan before 1 year kamu kena 1%. So that means they want you to stay long gitu loh. After 1 year it's free. Ya itu make sense lah, ya kan? Makanya sebenarnya it's very promising alternative investment Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di luar negeri, di Singapura, reksadana itu mahal, fee-nya tuh mahal, bisa sampai 5%. Kalau di Indonesia benar-benar no. Kenapa? Karena semua sudah dikasih himbauan oleh OJK untuk mengajarkan edukasi mengenai keuangan. Semua orang dipaksa untuk invest, ayo kita invest belajar, supaya jangan semua orang taruh dana di deposito tok. Pak Jeffrey kan sekarang kerja di Sinhan Asset Management. Nah, apa keunggulannya Sinhan Asset Management Fund dari yang lain? Oh, Sinhan Asset Management Fund itu adalah fund yang sebenarnya baru berdiri ya, baru umur 3 tahunan. Tapi secara performance sudah menunjukkan hasil yang baik. Dan filosofi performance investment ini pun, karena kita dari Korea, kita anak perusahaan Korea, filosofi investmentnya juga cukup, boleh dibilang, cukup aman, safe, konservatif, tapi juga high performing. Bingung kan Bapak Ibu? Itu yang Bapak Ibu kalau mau lihat sendiri bisa di Bareksa, lihat performance trend gitu ya. Performance reksadana yang kita ciptakan itu cenderung lebih safe. Maksudnya apa? Ketika
marketnya naik tinggi, ya dia ikut naik. Tapi memang nggak seperti yang lain mungkin yang begitu tinggi sekali. Tapi ketika market drop, reksadana Sinhan juga nggak drop. Dropnya paling kecil gitu. Jadi boleh dibilang buat orang yang mungkin mau hidup tenang gitu ya, nggak mau jantungan banget, bisa pilih sih. Saya pribadi juga merasa lebih tenang begini gitu. Karena ketimbang saya beli yang lain mungkin high performing sekali, tapi mungkin kalau dilihatin setiap hari apa 2-3 hari sekali dilihat, naik turunnya begitu cepat, mungkin bisa bikin nggak tenang kan. Tapi baik lagi kan terserah, Bapak Ibu kan punya pilihan, mau beli yang manapun bebas. Sesuaikan dengan dengan style masing-masing, apakah siap kalau melihat harga naik turun. Karena toh at the end secara 1 year juga perform kok. Secara 1 year untuk equity saham reksadana equity Sinhan itu sekitar 42%. Setahun, balance about 22%. Kalau ketika terjadi COVID, semua market hancur, reksadana Sinhan bagaimana? Sama, semua akan ngalamin ketika pada masa COVID kan semua jeblok. Reksadana Sinhan pun sama, pasti jeblok. Kenapa? Karena asetnya juga jeblok. Ya kan harga BCA turun. Tapi kan tadi bilang lebih aman, lebih Betul. safe. Nah, karena kita sudah pengelolaannya super aktif, jadi ketika itu terjadi kita sudah cut loss duluan, sehingga tidak terseret. Jadi ketika nanti market sudah mulai membaik, baru kita masuk lagi. Jadi ketika itu pada saat kita cut loss, langsung switch semua ke deposito. Reksadana adalah alternatif investment yang baik, pengganti deposito tentu, dan juga alternatif kalau memang Bapak Ibu trading sendiri tapi ujung-ujungnya capek ya, nggak pernah cuan atau cuan rugi itu banyakan ruginya, udah mendingan reksadana aja, coba aja setahun ya, sabar, lihat untungan mana sama Bapak Ibu trading sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jeffrey hari ini atas penjelasannya, terus semoga sukses semuanya. Thank you, Kak Algida. Siap.